Testing karburator Skywave ke 191 buat Mas Ramdan, Kiara Condong, Bandung. Terima kasih Mas telah dibeli. Semoga tetap sehat di pandemi ini dan keluarganya damai sejahtera, rezekinya lancar, amin. Langsung. Nah, top chair ya. Seperti biasa, gasnya cepat naik, cepat turun. Sekarang gas kecil, enak gasnya buat jalan santai atau macet-macet, jalan pelan, jalan pelan, jalan pelan. Dibuka sedikit saja, RPM-nya sudah mampu tinggi. Ini bisa RPM-nya dikecilkan, tapi kan bahaya, mesinnya nggak sehat karena butuh pelumasan. Dengan RPM yang cukup nanti bisa melumasi noken astemlar yang ada di atas ini. Jadi cukup olinya bisa membasahi semuanya. Juga yang di belakangnya piston mampu nyemprotnya cukup keras kalau RPM-nya cukup. Jadi sehat semuanya mesinnya. Ini nggak ada capek-capeknya saya ulang-ulangi karena saya anggap pembeli saya ini baru mengerti tentang YouTube saya. Jadi saya ulang-ulang terus karena memang penting. Soalnya pembeli kan nggak mau tahu ya, dulu saya ceritanya bagaimana, dia yang penting sekarang ceritanya bagaimana. Nah, ini saya kompliti ceritanya, mana saja yang harus dikerjakan menurut kepentingannya. Oke, saya matikan dulu. Kepentingannya yaitu filter udara harus bersih. Elemen kertasnya ini contohnya itu. Oke, filternya kertas ini harus dibersihkan secara ekstrim ya, steril. Jadi bukan sekedar bersih saja, penting ini ya. Ada yang kerja separuh-separuh, WA ke saya, kenapa kok gini? Ini di ekstrim dulu Mas. Begitu dia ekstrim, beres. Jadi remeh ini, bikin berebet. Saya pasang filternya, gak enak Mas. Dilepas enak. Lah berarti kalau ada perbedaan yang mencolok, tandanya filter udaranya ini buntu. Karena apa? Antara dipasang dan dilepas itu bedanya dikit. Pabrik sudah merancang bedanya dikit. Kalau sampai dipasang bedanya jauh banget, berarti ininya bermasalah. Sudah ketahuan dari ceritanya, dari tulisannya WA. Saya kasih filter nggak enak sekali, dilepas filternya enak sekali. Loh, perbedaannya mencolok. Kalau perbedaannya tipis nggak masalah ya, tapi kalau perbedaannya mencolok, ini trouble-nya di sini. Dibereskan baru, nggak ada berebet. Katanya dia tidak bisa membersihkan seperti saya caranya. Akhirnya dia beli baru. Dia beli baru, pasang, sudah tokcer enak, oke, langsam, tidak berebet lagi. Nah, bagaimana? Itu suatu kesanggupan ya. Maksudnya filter udara ini sanggup mensabotase gejalanya berebet atau sulit hidup, kayak hidung ya, mampet. Nggak bisa bernapas. Jadi sama juga ini, karburator sudah bagus, box filter bagus, bersih, steril, mesinnya borok, ada pembeli saya. Jadi sekitaran ini saja ada beberapa CVT, sudah ada 3 orang lari 40 km per jam. Saya suruh garap puli sekundernya aja yang di belakang, kasih full grease yang paling licin. Nanti saya ada iklan ini bentar lagi, grease paling licin se-Indonesia ya. Kalau yang dunia belum tahu. Ini datasheetnya komplit, PDS-nya. Cuma satu-satunya Timken varian yang paling licin ada 5% molybdisulfit. Varian yang lain nggak ada. Timken tutup biru,
merah, oranye, putih, tidak ada 5% moli disulfitnya. Itu enggak tahu kandungan aditif ya, mungkin pelicinnya. Dikasih 5% saja sudah licin. Apalagi ya kalau lebih. Kembali lagi ke mesin. Setelah mesin ini penting skur klep, bersihkan kerak ruang bakar, sumbangsi tenaganya gede. Saya pernah cuma garap bersihkan kerak ruang bakar, skur klep, sama ganti rantai kamprat. Itu bisa naik 4 km per jam GPS ya. Bukan 4 km per jam by speedo, tapi by GPS. 4 km per jam lebih tinggi top speednya. Cuma garap bersihkan kerak ruang bakar, setelan klep tetap sama. Dan kalau yang rantai kamprat yang kendor sekali 3,5 putaran itu ada, saya kasih penjelasan di cara apa ya, cara mengecek rantai kamprat kendor apa enggak itu dari putarannya itu di tensioner 3,5 putaran atau 3/3/4, nggak sampai 4 ya. Kalau diputar sampai 3/3/4 itu sudah waktunya. Kalau nggak diganti nanti bisa menggeletar lompat giginya, nggak bagus lah pokoknya. Nah setelah ini digarap, ada pembeli saya yang bermasalah karburatornya nggak enak. Nggak enak dari mana, ini sudah saya tes kok bagus. Saya suruh garap, saya instruksikan, dia kerjakan. Nah aku senangnya gitu. Ada yang juga ngobrol aja tapi nggak dilaksanakan, nggak dieksekusi, nggak dikerjakan ya, nggak bakal beres. Harus dikerjakan baru ada perubahan. Kalau cuma cicet aja, ngomong aja tapi nggak dilaksanakan, nggak bagus-bagus sepeda motornya. Ada yang saya instruksikan langsung dilakukan, skur klep, bersihkan kerak ruang bakar. WA saya ternyata langsam mas. Loh bagaimana? Sanggup merubah penilaian terhadap karburator. Jadi mesin ini penting juga. Kalau sehat ya kayak gini, Tokcer langsung nyala, nggak pakai setel gas lagi lebih gede lagi. Sama saja memaksa kerjanya karburator untuk menutupi kelemahannya mesin. Itu matikan. Seperti tumpang tindih kosmetik ya. Jadi kelemahan mesin ditutupi oleh karburator dipaksa. Nah, sesuatu yang dipaksa ini nggak bagus. Jadi nggak usah maksa-maksa dikerjakan, namanya PR ya, diselesaikan pekerjaan rumah. Jadi mesin ada PR, selesaikan. Box filter, selesaikan. Kalau karburator sudah saya selesaikan, tinggal ganti busi kasih yang baru saja. Enak, murah kok, 15.000. Daripada ada yang pakai karburator saya mati tengah jalan, mogok. Setelah ganti businya bisa lanjut jalan. Loh bagaimana? Sanggup menyalakan karburator gara-gara busi. Hal yang remeh 15.000. Nggak usah macam-macam NGK, C6 HSA yang busi panas saja, jangan busi dingin ya. Busi panas itu pengapiannya kering, bersih, semua terbakar. Busi dingin katanya untuk perjalanan jauh. Busi panas pun bisa perjalanan jauh, tidak masalah. Sampai dari Gresik ke Kediri pun mesin tidak overheat. Malah businya yang motor injection itu putih-putih malahan. Semua orang ngejar putih. Kalau zaman dahulu stigma masyarakat yang melekat itu ngejar busi yang warna merah bata atau coklat. Lah sedangkan zaman sekarang sudah berubah, mindsetnya harus dirubah juga. Jadi malah kejar busi yang putih. Orang Matic injection Yamaha, Honda itu saya lihat businya putih-putih. Setelah saya bersihkan semua, filter udara, pempesnya saya bersihkan, injektornya saya bersihkan, itu langsung dibuat jalan, businya putih. Oke, setelah yang penting sudah selesai. Nah, ini CVT juga, apa yang kering dilumasi, apa yang tipis ditebalkan, fan belt tipis ganti baru yang tebal, roller peyang diganti yang tebal ya, yang standar maksudnya. Nah, kulitnya itu yang tipis ditebalkan gitu aja, maksudnya gitu. Nah ini sudah beres semua, pasti enak, larinya kencang, irit, mantap tarikannya.
Oke, sekian. Terima kasih. Sekilat iklan, saya jual grease tin can yang paling licin variannya. Ada tutup biru, merah, oranye, putih. Ini hitam. Ini yang paling licin. 5% molybdisulfit inilah yang membedakan. Yang lain tidak ada. Jadi ini kelasnya heavy load, shock load, beban kejut yang tinggi, beban gesek yang tinggi. Datasheetnya komplit ini. Bisa di Google. Dibandingkan dengan varian yang lain. Juga untuk penggunaan shock load ini, beban kejut, bisa pada Kones, Komstir. Jadi bagi yang rindu kualitas ya, di Tokopedia saya banyak yang laku. Nanti bisa dilihat di link pembeliannya, nanti saya ikutkan di deskripsi. Yuk dibeli guys. Jadi penting ini untuk di puli sekunder ya, untuk beban gesek yang tinggi di torsi cam atau pin guide, supaya mampu kontraksi dengan licin. Kalau licin, performanya akan muncul. Kita bisa menikmati performanya karena kontraksinya licin. Waktu tanjakan juga kuat karena main. Karena licin ini tadi jadi main, gak stuck. Kalau grease-nya kurang licin, dia akan stuck. Bergerak, berderak. Pergerakannya kurang licin. Jadi kalau pakai ini, bagi yang rindu kualitas pasti gak rugi. Pasti seneng nanti. Juga untuk kampas rem pakem non merek ini sudah saya bandingkan 6 merek yang terkenal yang ada di dalam bengkel ya, umum terdapat di bengkel-bengkel. Ada yang butuh penyesuaian waktu yang lama, bahkan nggak kunjung pakem juga. Nah, kalau yang ini dipasang langsung pakem. Ini pengalaman saya 13 tahun ya bengkel di pinggir jalan. Jadi untuk penyesuaiannya tidak butuh waktu lama. Jadi walaupun bergaris nggak akan lama, dia langsung pakem. Kalau yang merek lain bahkan nggak kunjung pakem, ada yang perlahan pakem, tapi pakemnya ya gitu-gitu aja, nggak pakem menggigit sekali. Kalau ini pakem sekali. Terhitung ini sudah 20 set yang laku, ini tinggal 10 lagi, nanti saya tambah, saya minta lagi. Ini bukan rebuild ya, jadi ini penggunaan cetakan baru. Jadi bukan bekas lalu dipantek, bahaya lepas. Penggunaan limnya tanda tanya. Lim apa? Sedangkan ini pabrik, bukan home industry. Bakar ya, hitam-hitam ini. Bukan lim biasa. Lim apa itu yang kacangan itu bisa bahaya. Membahayakan keselamatan jiwa. Kalau punya saya ini jamin aman. Nah ini ada filter bensin, bisa mengawetkan karburator. Karena selain filter udara untuk menghadang kotoran debu pasir, mengawetkan ini piston skep dan jarumnya, jarum skep supaya nggak mudah baret. Juga lubangnya ini tidak termasuk kotoran yang bisa mengantong ya. Filter bensin ini juga menghambat kotoran, terutama di 3 lubang mikro. Itu ada segitiga ya, totalnya membentuk segitiga. Itu dari pilot jet. Kalau yang satu gede ini dari pilot screw, diatur sama pilot screw. Kalau yang di bawah bensinnya ini kotor, dia akan ngantong. Di bawah 3 lubang mikro ini ada kantong, landasannya kuningan. Kalau ngendon di sana kotorannya berkerak, sulit untuk dikeluarkan walaupun pakai carbu cleaner. Jadi ada kasusnya karburator ini sudah tidak bisa dibersihkan, langsamnya tidak bisa diatur walaupun koin baru dan lainnya sudah diperbaiki. Jadi kayak karburatornya sudah buang gitu. Karena 3 lubang mikronya itu terbuntu. Yuk dibeli guys, barang-barang terbaik. Nanti puas makainya, seneng. Bisa seneng kalau pakai barang yang bagus. Yang seperti kampas rem pakem, grease paling licin, filter bensin paling bagus, paling baik se-Indonesia. Oke, sekian iklannya.